Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindy Rizkia Praba dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 19. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan cara menentukan bentuk molekul. Yang pertama di sini cara menentukan molekul dari SF4. Yang pertama kita tentukan dulu atom pusatnya. Atom pusatnya di sini adalah S. Kenapa S? Karena S memiliki jumlah atom lebih sedikit daripada F. Jadi S adalah atom pusat. Nah, selanjutnya saya menentukan menggunakan teori hibridisasi. Kita menggunakan atom S. Atom S memiliki nomor atom 16. Pakai gas mulia. Selanjutnya, step ini memiliki orbital masing-masing. S ini memiliki orbital, hanya ada satu kotak saja. Nah, isinya ada 2. Jadi, kita isi 2. 1, 2. Selanjutnya, orbital P. Orbital P isinya ada 3 kotak. Nah, sedangkan di sini ada 4, jadi kita isi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini F-nya ada 4, jadi kita hibridisasikan. Yang ini kita pindahkan ke orbital selanjutnya, yaitu orbital D. Orbital D itu ada 5 kotak. Jadi yang di sini kita pindahin ke sini, orbital D. Satu kotak di orbital D. Nah, kalau udah 4 kayak gini yang tidak berpasangan, kita masukkan F4 ini ke dalam orbital-orbital ini. Di sini yang F saya menggunakan warna merah. Kita isi 1, 2, 3. Sudah penuh orbital P. Dan yang terakhir jadi bisa didapatkan ada satu orbital penuh dari S, jadi kita tulis S saja. Selanjutnya orbital P ini siap penuh semua, jadi ada 1, 2, 3, jadi P3. Ditulisnya P3. Dan yang terakhir orbital D, hanya ada 1 kotak yang penuh, jadi D1. Kita tulis saja D. Nah, sp3d itu bentuknya adalah trigonal bipiramida. Nah, tidak sampai sini aja, tetapi kita lanjutkan dengan menentukan struktur Lewisnya. Menentukan struktur. Nah, kita konfigurasiin dulu. Dia harus menerima 2 elektron lagi agar stabil. Harus menerima 1 elektron. S-nya sebagai atom pusat. S. Selanjutnya F-nya ada 4. 1, 1,
2, 3, 4. Nah, S mempunyai elektron valensinya ada 6 ya. Jadi elektron valensinya ditandai dengan huruf X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya elektron valensi dari F itu ada 7, ditandai dengan tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bisa dihasilkan jadinya mas. Nah, jadi PEI-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan PEB-nya ada 1. Nah, jadi AX 4 E1. Nah, karena tadi bentuknya sebelumnya itu di sini diagonal bipiramida, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, sedangkan di sini PEB-nya ada 1. Jadi kita cabut 1 elektron. Kita cabut yang ke atas. Nah, maka jadinya akan sama seperti ini. Jadi bentuknya adalah tetrahedral distorsi. Selanjutnya menentukan bentuk molekul dari PCl3. PCl3, atom pusatnya P. Lalu menggunakan teori hibridisasi. Ini nomor atom 15. Nah, jadi orbital S ada 1 ini, kita isi lagi ada 2. 1, 2 orbital S udah penuh. Selanjutnya orbital P ada 3 kotak, diisinya 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya Cl-nya ada 3. Karena di sini pasangannya juga masih kosong 3-3-nya, jadi kita isi dengan Cl. Satu, 2, 3. Jadi seperti ini orbital S dan ini orbital P. Jadi S1, S aja ditulisnya, dan P3 1, 2, 3 karena 3 terisi penuh. Nah, jadi orbital ini termasuk ke dalam tetrahedral bentuknya. Tetrahedral. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu struktur Lewisnya. Struktur Lewis kita konfigurasiin dulu. Terus 17
harus menerima satu elektron agar stabil. Jadi P-nya sebagai atom pusat ditaruh di tengah, Cl. Selanjutnya elektron valensinya dari P ada 5, kita pakai tanda X. 1, 2, 3, 4, 5. Terus dari Cl elektron valensinya ada 7, kita tandain dengan titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga bisa dijadiin ini di Nah, jadi PE-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Jadi AX 3 E1. Nah, karena tadi tetrahedral, kurang lebih bentuknya seperti ini tetrahedral, dan ternyata dia mempunyai PEB 1. Jadi kita kurangin elektronnya 1. Kita kurangin elektronnya 1 sehingga jadinya seperti ini. Jadinya piramida trigonal. Seperti ini. Jadi piramida trigonal. Selanjutnya menentukan bentuk molekul dari XeF2. XeF2. Xe ini sebagai atom pusatnya. Terus menggunakan teori hibridisasi. Seperti yang tadi. Pakai gas mulia. Nah, untuk orbital S-nya ada 2, jadi terisi penuh, sudah orbital S. Selanjutnya orbital yang P, orbital P ada 3 kotak. Ini 3 kotak. Sedangkan sini harus ada 6, diisi 6. Diisi 6, 1, 2, 3 nih, 4, 5. Nah, ini sudah 6. Sedangkan di sini ada 2F. Jadi dari sini ada yang kita pindahin ke orbital D. Orbital D mempunyai 5 kotak. 5 kotak. Kita pindahin dulu. Kita pindahin 1 saja. Karena dia perlu pasangan 2 doang. Nih, karena ada 2 yang belum berpasangan, kita pasangin dengan F. Sini. 1, 2. Jadi bisa didapatkan ini ada orbital S terisi penuh, jadinya S. Selanjutnya ada orbital P terisi penuh juga, ini jadinya P3. Dan yang terakhir ada orbital D, cuma ada 1 doang yang penuh, jadi nah ini sp3d itu bentuknya itu trigonal bipiramida. Nah, nggak sampai di sini aja, kita juga harus nentuin struktur Lewisnya dulu. Struktur Lewis kita konfigurasiin. Nah,
54Xe ini memiliki elektron valensinya 8. Selanjutnya 9F sama dengan 2,7. Dia harus menerima 1 elektron agar stabil. Satu elektron, bentuknya Xs sebagai atom pusatnya ini, dan F cuma ada 2, jadi taruh di sini atau di atas bawah juga boleh. Selanjutnya Xe nya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti bisa jelaskan kayak gini. Jadi PEI-nya ada 2, PEB-nya ada 3 pasang. Nah, berarti AX2E3. Apa? Nah, karena sebelumnya di sini adalah trigonal bipiramida, bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu ternyata dia mempunyai PEB 3, maka kita cabut 3 elektron. 1, 2, 3. Jadi sama seperti ini. Jadi bentuk molekul dari XeF2 itu adalah linear. Selanjutnya menentukan bentuk molekul dari BrF5. Br ini sebagai atom pusat. Lalu kita menggunakan teori hibridisasi. Selanjutnya orbital S ada 2 isinya, 1 kotak sudah terisi penuh. Lalu orbital P ada 5, jadi kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu karena di sini ada F-nya ada 5, jadi elektron di sini kita pindahin lagi ke orbital D. Kita pindahin biar ada 5 yang kosong. Kita pindahin ke sini. 1, 2. Jadi kan kayak gini. Lalu F-nya ini kita masukin ke orbital-orbital ini yang masih belum punya pasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi didapatkan tadi ini S. Selanjutnya 3 ada P3, dan di orbital D juga ada 2 kotak yang penuh, jadi ada D2. Nah, sp3d2 ini termasuk ke dalam bentuk molekul oktahedral. Kita menentukan struktur Lewisnya.
harus menerima 1 elektron agar stabil. Dulu ya, F. Sama juga harus menerima 1 elektron. Br sebagai atom pusat, F-nya ada 5. Satu. Jadi PEI-nya ada 5, PEB-nya ada 1. Jadi AX5E1. Karena sebelumnya tadi adalah bentuknya oktahedral, sedangkan dia mempunyai PeB1, maka kita hilangkan 1 elektronnya. Maka bentuknya menjadi piramida persegi. Ini yang terakhir menentukan bentuk molekul dari ClF3. ClF3. Cl sebagai atom pusat, selanjutnya menggunakan teori hibridisasi. Nah, untuk orbital S-nya ada 2, jadi sudah terisi penuh. Selanjutnya orbital P, nih udah ada 5 elektronnya, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini F mempunyai 3, jadi harus kita pindahkan ke orbital P. Orbital S terisi penuh. Selanjutnya orbital P ada 5 elektron. Nah, karena di sini F-nya ada 3, jadi harus kita pindahkan dari sini ke orbital D. Kita pindahkan 1 yang dari orbital P ini ke orbital D. Jadinya seperti ini. Lalu yang belum perpasangan ini kita masukkan F-nya ke dalam sini. Satu. Dua. 3. Jadi didapatkan ini tadi terisi penuh S-nya. Jadi S, lalu orbital P-nya sama, jadi P3. Dan D. Jadi sp3d ini termasuk ke dalam trigonal bipiramida. Nggak sampai di sini aja, kita harus tentuin struktur Lewis-nya. Kita konfigurasiin.
ini harus menerima 1 elektron. Terus selanjutnya sama ini juga harus menerima 1 elektron. Jadi dapat Cl sebagai atom pusat. Cl sebagai atom pusatnya, F-nya ada 3. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. PeI-nya sama dengan 3. PeB-nya ada 2, sehingga AX3E2. Karena tadi sebelumnya adalah trigonal bipiramida seperti ini bentuknya, lalu ternyata ada PeB2, maka harus kita cabut 2 elektron. Harus cabut 2 elektron. 1, 2. Jadi bentuk molekul dari ClF3 adalah bentuk T. Bentuk T.